kita akan jelaskan apa itu BEM. Next. Jadi, BEM itu kepanjangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepanjangannya BEM. Nah, organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa atau biasanya disingkat Presma. Dan dalam melaksanakan program-programnya, BEM berkarya bersama kementerian. Itu ya teman-teman. Jadi di WK itu nggak ada presiden UKWK. Ya, kemarin ada yang dapat challenge, Kak mau tanya presiden UKWK siapa ya? Itu nggak ada. Ya, adanya presiden mahasiswa. Gitu. Terus ada juga yang salah singkatan, Kak. Presma jadi Premas. Presiden Gemas. Ini kan juga ambigu gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa Presma itu presiden mahasiswa. Oke. Jadi yang menjadi Presma adalah ketua BEM-nya dan makanya Bang Presma. Nah, next. Nah, kalau ngomong soal eksekutif ya, kita tahu bahwa negara kita dipimpin oleh presiden dan wakil presiden ya. Tentu dibantu kementerian, maka pasti ada kabinet. Tahu nggak kalau zamannya pemerintahnya Pak Jokowi, kabinetnya apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau Pak Jokowi itu kabinet kerja. Nah, kalau kami di BEM memilih kabinet, silakan katanya. Next, Kak. Kabinet Semut Berkarya. Apa itu Kak Gigi? Semut Berkarya tuh ada singkatannya lagi, Kak. Ada singkatannya? Iya. Apa itu Kak? Semangat muda terus berkarya. Waduh, luar biasa, banget ya. Oke, jadi kami salah satu yang menjadi spirit kami dari nama kabinet ini sendiri, semangat muda terus berkarya. Dari logonya pun ya, nyentrik ya, ini memiliki arti juga. Di sini ada 8 orang yang mengitari, saling merangkul. Ini sebagai simbol dari 8 kementerian. 8 kementerian yang ada di BEM. Lalu ada semut. Di tengah-tengahnya megang, apa tuh Kak? Obor. Obor. Semut ini sebagai salah satu lambang untuk kita, ya, meskipun kecil, ya, tapi itu gotong royong, kompak. Lalu ada apinya warna-warna nih. Ini sebagai simbol dari 4 warna fakultas yang ada di UKWK. Dan ini nih, ada ujungnya ini, sengatnya seperti ya. Itu ada runcing itu sebagai dilambangkan ujung pena, itu sebagai simbol senantiasa berkarya. Jadi kabinet semut berkarya. Oke. Nah, sebelum itu di kampus UKWK melalui ADRT yang telah turun-temurun, BEM ini didirikan tahun 1982, Pak. Cukup lama ya udah. Cukup lama, dan mulai tahun kemarin namanya berubah menjadi BEM. Sebelumnya BMU, Badan Mahasiswa Universitas, dan tidak terdiri dari kementerian, Kak, namanya divisi. Nah, tahun ini kita mulai menyesuaikan untuk penamaan menjadi BEM, Presma dibantu oleh kementerian. Oke, next Kak. Wah, ada visi misi nih Kak. Silakan dibacakan Kak. Visinya dari kami adalah mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Unika Widya Karya sebagai lembaga kemahasiswaan yang asik, aktif, solutif, inovatif, inspiratif, dan kreatif dengan berlandaskan semangat kekeluargaan. Lalu misinya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, membangun sistem organisasi yang solid dan optimal. Yang kedua, membangun harmonisasi dan sinergi dengan organisasi internal maupun organisasi eksternal dalam kampus. Lalu yang ketiga, apresiatif dan responsif terhadap aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa. Yang keempat, menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap Unika Widya Karya Malang. Wah, cukup lengkap ya visi misinya. Ya. Jadi waktu itu ya kita memilih visi ini untuk mudah diingat nih Kak, asik gitu ya, aktif, solutif, inovatif, inspiratif, dan kreatif. Ini menjadi spirit kami dalam melaksanakan setiap hal
BEM ini ingin aktif, solutif, inovatif, inspiratif, dan kreatif tentunya. Nah, selanjutnya, ya tadi sudah dijelaskan lewat video ya Kak ya. Jadi kami terdapat 8 kementerian teman-teman. Ada Kemensesnet, ini Kementerian Sekretaris Kabinet. Lalu ada Kemenku, Kementerian Keuangan yang dipegang oleh ke atas ya. Dan ada 6 kementerian lain. Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Itu gimana Kak tugasnya Kak? Untuk Kementerian Dalam Negeri itu tugasnya di internal Kampus, benar. Jadi apapun urusannya dengan teman-teman Ormawa, layaknya humas gitu. Humas internal berarti ya. Humas internal. Lalu ada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Ini berkaitan dengan hubungan kita di luar kampus. Dengan baik itu kampus untuk lain, gitu. kampus lain, BEM kampus lain, lalu dengan alumni ya, dan juga kerjasama dengan media partner ataupun sponsorship kita. Betul banget Kak Dim. Lalu ada Kemendikbud Ekotif teman-teman. Jadi ini Kementerian Pendidikan Budaya dan Ekonomi Kreatif. Di sini fokusnya memang di bidang pendidikan dan juga kewirausahaan. Oke, ekonomi kreatif. Lalu ada Kemensospol. Apa itu Kak Cici Kemensospol? Kementerian Sosial dan Politik. Nah, domain kerjanya Kementerian Sosial Politik ini lebih ke kepekaan ya terhadap isu-isu yang berkembang, baik itu isu lingkungan ataupun isu politik. Yang outputnya nanti kita akan membuat suatu gerakan ya untuk kita bawa keluar. Dan kemudian ada Kementerian PSDM. Gimana itu Kak Kementerian PSDM itu? Kementerian PSDM itu Kementerian pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi teman-teman yang punya minat bakat nanti kita rangkul di Kemen PSDM ini bersama Kak Norma. Benar sekali ya. Nanti kita juga akan contohkan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PSDM. Lalu ada Kementerian Medkominfo, Media Komunikasi Informasi, lebih ke IT dan juga multimedia ya. Ini gerakannya saat ini yang paling gencar karena Medkominfo ini menjadi jalan satu-satunya kita untuk bisa menjangkau teman-teman UKWK dimanapun berada. Apalagi kan kita berpencar semua ya Kak ya. Begitu. Jadi komunikasi dan digital ini yang menjadi poin utama nih untuk kita bisa membagikan aktivitas kita. Next Kak. Oke, program kerja BEM ya. Silakan Kak disampaikan program kerja BEM satu persatu. Ada Lingkar Ormawa, WKF, BEM Traveling, WKSR, sama Simawa. Apa sih Kak Dim? Kok singkat-singkat semua sih kalau yang tahun ini BEM-nya? Iya dong, jadi kita memang memilih nama-nama ini untuk mudah diingat. Betul banget. Dan juga menjadi hal yang baru nih. Karena sebelumnya ini belum ada. Oke, Lingkar Ormawa ini kegiatan di mana kita mengumpulkan para pengurus Ormawa untuk kita berdiskusi, saling berbagi cerita perkembangan tentang Ormawa ya. Itu bersama-sama bisa melalui virtual ya, ataupun bertemu secara langsung. Lalu ada WKF, Widya Karya Festival. Ini salah satu program yang baru di kepengurusan BEM tahun ini. Bayangannya kegiatannya WKF ini merupakan salah satu kegiatan untuk ya menjadi wadah kreativitas. Baik dari kreativitas seni maupun kreativitas untuk kewirausahaan ya, soft skill, hard skill, pengembangannya di sana. Dan rencananya kegiatan ini diadakan pada bulan Mei tahun depan ya. Lalu ada BEM Traveling. Nah, traveling ini kan jalan-jalan ya. Di BEM ini juga jalan-jalan, bukan jalan-jalan rekreasi ya, tapi kita juga berkunjung nih ke tempat-tempat di luar kampus kita, berkunjung ke BEM lain. Lalu ada WKSR, Widya Karya Social Responsibility, ini untuk mewadahi kepedulian kita dari tiga aspek, lingkungan, pendidikan, dan juga sosial. Dan yang terakhir ada Simawa, Singgah Ormawa. Ini kegiatan kami untuk bisa lebih dekat lagi dengan setiap Ormawa yang ada di UKWK dengan cara bertemu langsung bersama pengurus di masing-masing Ormawa. Betul banget. Tapi Kak Cici, apakah program BEM hanya ini saja? Ya jelas tentu tidak. Tentu tidak dong teman-teman ya, karena tentunya setiap kementerian pasti wajib memiliki program. Oke, contohnya Kemensesnet
Kementerian Sekretaris Kabinet memiliki program untuk membuat pertemuan bersama sekretaris setiap Ormawa. Lalu ada Kementerian Keuangan ya, juga melakukan pertemuan dengan bendahara seluruh Ormawa. Lalu ada Kementerian Kemendagri ya, mengadakan webinar nih. Kementerian PSDM nanti ada UKWK e-sport, wah keren ya. Itu mungkin bisa ditampilkan juga Kak Tania untuk salah satu program kerja dari Kementerian PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, video cuplikan ya promotif dari UKWK e-sport. Jadi ini memang baru ya Kak Cici ya? Baru perdana banget. Karena kita harus juga menyesuaikan nih ya, program kerja kita yang awalnya memang offline, akhirnya disesuaikan menjadi online nih. Maka teman-teman dimanapun berada, meskipun tidak langsung ke WK, juga bisa ikut berpartisipasi di program kegiatan BEM. Mama, you want me to? Mama, you want me? I want to rock and roll. Daddy didn't want me to. Daddy didn't want me. I want to rock and roll. Mama, you want me to? Mama, you want me? I want to rock and roll. Daddy didn't want me to. Daddy didn't want me. You have to do this. You have to do that. You have to do this. No. Luar biasa, tepuk tangan buat BEM dong, tahun ini bisa mewadai ya UKWK e-sport. Nah ini buat teman-teman nih ya, baik cewek ataupun cowok yang memiliki bakat di bidang e-sport, yuk gabung ya, didata bersama BEM. Nanti kita akan berkumpul bersama ya, harapannya kita juga bisa membawa nama UKWK nih dari e-sport. Oke. Mungkin di sini ada yang bermain game e-sport, PUBG atau Mobile Legends, bisa angkat tangan? Waduh, anak gamers nih. Oh, banyak juga ini Kak. Ada yang main AOV. Mobile Legends, AOV? Wah, banyak juga ya Kak ya. Memang generasi game ini ya Kak ya. Oke Kak Tania, bisa dilanjutkan ke presentasinya tadi? Jadi teman-teman, kebetulan kepengurusan kami, BEM Unika Widya Karya periode 2020-2021, kami terbentuk bulan Juni kemarin. Surat keputusan kami baru turun tanggal 29 Juni. Kami pun kemarin juga melalui pemilu online ya, melalui Google Form. Sehingga 2 bulan sudah, Juni, Juli, Agustus ini kami berproses kegiatan juga semi offline. Ada yang online, ada yang offline juga. Langsung Kak Tania, selanjutnya kita akan lihat-lihat nih. Waduh, ada sosmed BEM. Sosmed BEM ini ya Kak ya. Sosmed, kita punya sosmed BEM apa aja Kak? Kita ada channel YouTube. Channel YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Terus kita ada Twitter. Ini juga baru rilis ya Kak. Twitter baru tahun ini nih, ada ya. Lalu kita juga punya Instagram. Instagram, BEM_UKWK. Tentunya ini akan menjangkau teman-teman semua. Jangan lupa follow untuk tetap update ya kegiatan-kegiatan dari BEM UKWK. Benar banget. Jadi di rumah walau kita work from home, segala info yang ada di sini nanti teman-teman bisa dapat. Jadi nggak cuma diem aja di rumah nganggur gabut kayak gitu. Tiap hari Kak aku gabut gitu ya. Pasti nanti di tempat kita, di sosmed kita, di Instagram kita akan mulai buat konten. Benar. Kita buat podcast, kita live bareng, seperti itu. Webinar, segala informasi nanti ada di situ. Jangan lupa di follow, di subscribe, teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada ini nih kegiatan kemarin pertemuan BEM Malang Raya Kak. Jadi kebetulan waktu itu saya yang mewakili bersama Kak Norman. Saat itu kami membahas persiapan untuk penyampaian aspirasi terkait UKT mahasiswa. Nah, kami di sini juga
ini nih mendapat kenalan baru ya tentunya. Lalu kita juga berkoordinasi terkait keterlibatan kita, pembagian tugas, dan akhirnya kita waktu itu ada pertemuan terkait tentang UKT itu, biaya bantuan bersama wali kota. Itu next. Wah, ada berbagi kacamata, itu gimana Ini Kak? masih hangat ini. Baru kemarin ya Kak ya? Baru Agustus tanggal minggu terakhir kemarin. awal. Sebelum 17 Agustus Kak. Oh iya, sebelum Iya, sebelum 17 Agustus. Jadi ini ada Kementerian Sospol, Pak Menterinya Kak Ronald ya, berbagi bersama JKJT, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Bagi kacamata ya. Bagi-bagi kacamata. Next. Wah, apa ini Kak? Ucapan apa ini Kak? Ini adalah sebuah mahakarya dari Kementerian Kominfo. Iya. Jadi ini setiap ada hari raya kami juga menyampaikan hari besar. Gitu ya. Next. Nah, ini yang juga baru, Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kemendikbud. Kemarin kami sudah melakukan salah satu kewirausahaan, yaitu berjualan ini lalapan area Malang ya, tapi kita nggak menerima mengantar keluar pulau karena tidak mungkin, ataupun luar kota. Lalu kita juga ada UKWK Store. Ini salah satu implementasi dari misi yang keempat ya, menumbuhkan kebanggaan terhadap UKWK. Maka jangan lupa nanti ketika kami sudah rilis merchandise UKWK, baik itu kaos atau apapun, jangan lupa nih sama-sama beli ya. Benar banget. Kita di periode kali ini sama-sama baru merintis. Benar. Jadi kami sangat butuh support dari teman-teman semuanya. Seperti itu. Tentunya ini juga membuat kita semakin mengenalkan kampus UKWK ya kan. Benar banget. Itu. Next. Nah, ini yang masih kinyis-kinyis kemarin ya Kak ya. Betul banget. Kita program pertama dari BEM yang bekerja sama dengan luar juga, ini nih 17 Agustus kemarin. Itu kemarin bisa diceritakan nggak Kak sedikit gambaran tentang kegiatan 17 Agustus? Kemarin waktu 17 Agustus itu kami BEM KWK bersama teman-teman BEM dari Unmar sama BEM dari Unikama. Kita bekerja sama untuk ini Kak Dim, berbagi masker dan hand sanitizer. Betul banget ya. Jadi meskipun kita di era seperti ini, new normal, kita juga berupaya untuk ini nih, tetap berbagi ya. Saling mengingatkan, dan kebetulan momen yang kita ambil kemarin ketika 17-an nih. Meskipun kemarin 17-an kita diinfokan untuk tidak mengadakan upacara ya Kak ya. Tapi kita juga mengambil momen ini untuk mengingatkan nih, dengan bertambahnya usia Indonesia 75 tahun, apa harapan mereka, kita juga bertanya itu begitu ya. Next. Ini ya kegiatan kami berbagi masker dan sanitizer. Next. Ini, jadi kami kemarin ini mendapat info mendadak untuk membantu mengingatkan para pedagang untuk tetap menghormati ya, tetap menghormati sang-saka merah putih pukul 10.17 ya Kak ya. Itu. Dan kami ke sana, kebetulan ini lokasinya di Pasar Orodowo, bekerja sama dengan kepala pasar, kami membantu mendokumentasikan juga. Oke. Next. Nah, ini ya, kalau teman-teman yang dari jauh belum pernah ke UKWK, inilah gambaran sekret dari Ormawa UKWK. Ada Umora, BEM ini yang warna biru ini, ada kerohanian, dan juga ada kesenian serta main bola ya. Itu, ini sekretnya. Next. Nah, ini juga nih program dari Kemendagri ya Kak ya. Ada pertemuan Ormawa, karena kita tidak bisa offline, maka kita bertemu secara virtual, bisa dengan Google Meet ataupun dengan Zoom. Ya. Kita gunakan segala aplikasi yang mendukung kinerja kita Kak. Benar banget.
Jadi kita meskipun di era pandemi ini kita nggak cuma rebahan, seperti itu, kita juga, ayo kita mulai action. Udah cukup lah selama bulan Februari, Maret. itu kita masih oke lah, corona seperti itu. Jadi kita semua aktivitas terhenti, tapi sebisa mungkin kita menggunakan sosmed yang ada Kak Dini, seperti itu. Benar banget. Dan satu lagi silakan Kak Tania. Nah, inilah sosmed kita tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow, di subscribe. Oke. Karena nanti kami juga pastinya akan ada challenge-challenge juga nih yang membutuhkan keterlibatan teman-teman semua, dan pastinya akan dapat reward dong dari kita semua. Jadi kita seru-seruan bareng di sosmed. Seru-seruan bareng, dan kami sangat membuka ya Kak ya, untuk teman-teman ini menyampaikan ini nih usulan-usulan program ya terkait tentang ini situasi saat ini, supaya teman-teman nggak gabut ya. Kak, gimana kalau misalnya kita buat kegiatan ini? Kami sangat membuka itu ya. Apalagi kami di sini tidak bekerja sendiri teman-teman. Kami juga membutuhkan kerjasama dari teman-teman. Berupa apa? Berupa partisipasi. Juga dalam kegiatan kami teman-teman juga bisa bergabung nantinya menjadi panitia. Wah keren. Biasanya kalau jadi panitia di kampus, acara kampus tuh keuntungannya apa sih Kak? Banyak banget Kak Din. Kita jadi lebih mengenal sesama dan kita tahu cara manage waktu juga Kak Din. Benar banget ya. Jadi organisasi ini apalagi buat teman-teman yang manajemen ya, ini salah satu dosen di UKWK pernah bilang bahwa melalui kepanitiaan organisasi ini adalah laboratoriumnya teman-teman manajemen. Oke, dan tentunya beberapa hal yang kita tidak dapatkan dari dunia perkuliahan, kita dapatkan di organisasi. Betul banget. Dimana kita bisa belajar untuk bersama-sama menghargai ya, berproses, lalu untuk kerjasama, cara memutuskan sebuah permasalahan juga. benar, menambah relasi, ini yang penting. Komunikasi juga Kak Din. Komunikasi juga ya. Paling penting. Nah, jadi teman-teman, apalagi di mulai tahun ajaran ini ya, bekerja sama dengan kemahasiswaan, bahwa kemahasiswaan akan menyediakan poin keaktifan mahasiswa. Dan ini menjadi penting untuk syarat kelulusan. Kalau angkatan kami saat ini, sebagai syarat kelulusan kami hanya disuruh untuk mengumpulkan sertifikat sejumlah yang ditentukan masing-masing jurusan. Nah, kalau yang berikut ini, kita akan sistemnya poin. Maka kuncinya adalah teman-teman wajib ya berpartisipasi di kegiatan, baik itu internal ataupun eksternal. Paham ya teman-teman ya? Jadi, meskipun online, jangan disia-siakan nih kesempatan untuk bergabung. Minimal teman-teman berpartisipasi, wah itu udah menambah keuntungan buat teman-teman kan? Bisa nambah teman, ya kita pasti tentunya semua ormawa merangkul semuanya. Kekeluargaan, ini penting. Gitu ya. Oke, dan mungkin nih Kak, kira-kira dari organisasi sendiri, apa sih Kak menurut Kakak yang perlu perlu dipersiapkan kalau kita mau bergabung organisasi? Pertama kita harus pede dulu. Harus percaya diri ya. Terus kita juga memberanikan diri untuk selalu aktif bertanya. Kak, aku kepo nih sama contohnya KRH, kayak gimana sih dalamnya, gimana sih kegiatannya, seperti itu. Apalagi di setiap videonya mereka menampilkan benefit-benefit untuk gabung, seperti itu. Kalau dari saya kayak tentunya teman-teman jangan merasa minder nih. Misalnya, waduh aku masih malu-malu Kak, aku nggak bisa apa-apa. Jangan, karena kita di sini membuat yang sebelumnya mungkin belum bisa menjadi bisa. Itu yang lebih penting ya, karena mungkin teman-teman pernah mengalami masa-masa SMA ya, malu, masih bingung, minder. Nah sekarang udah kuliah ya teman-teman ya, sekarang yuk kita sama-sama berani, sama-sama aktif, karena juga banyak loh Kak cerita dari teman-teman UKWK yang dulu SMA-nya mungkin pasif, dibilang jadi aktif. Nah ini salah satu hal yang menarik nih Kak ya. Di samping itu teman-teman, organisasi itu juga bukan semata soal mengejar sertifikat teman-teman ya, itu bukan menjadi poin utama, tapi poin utamanya adalah ketika kita bisa ya mengerti hal yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana kita bisa menemui orang-orang baru ya, bagaimana kita bisa
beradaptasi ini penting juga. Nanti biasanya di kepanitiaan tuh ada siapa aja Kak? Humas, Humas, acara, lalu si konsumsi, perlengkapan, ya. Tentu ini menjadi pelajaran berharga juga nih buat kita semua. Karena juga itu Kak Din, mungkin kalau teman-teman udah ikut organisasi di SMA, kalau nanti di kuliah itu pasti ada pembedanya. Benar. Gitu. Dan juga satu hal lagi teman-teman, meskipun teman-teman maba, ketika teman-teman bergabung, teman-teman adalah regenerasi penerus dari organisasi tersebut. Benar banget itu. Karena kenapa? Karena penerusnya tentu berasal dari dalam organisasi tersebut. Maka teman-teman semoga bisa tetap konsisten, tetap setia, fokus dengan apa yang telah dipilih, ya. Dan semangat juga. Mungkin teman-teman akan merasakan gejolak-gejolak ya, entah lelah, Titik bosan, titik jenuh ya. Tapi itulah bagian dari proses. Oke, sedikit sharing juga nih teman-teman. Kebetulan saya mengawali di UKWK bergabung dengan 2 UKM waktu itu Kak. UKM olahraga dan UKM kesenian. Waduh, langsung bersamaan nih. Di kesenian saya teater, di olahraga saya divisi futsal. Sempat pasti mengalami fase capek, bingung ya, apalagi harus mengimbangi di akademik. Namun bagi saya organisasi ini menjadi refreshing saya. Ya benar banget itu Kak. Ketika bertemu dengan teman-teman, bercanda itu yang lebih penting bagi saya. Dan juga ini nih, senang susah bareng ya. Kalau Kak Cici mengawali di UKWK? Kalau dari aku mengawali di UAM kerohanian di divisi Katolik. Oh, oke. Di divisi Katolik waktu itu aku belajar dan berproses bareng teman-teman divisi gimana kita mengatur teman-teman sesama yang seagama Katolik seperti itu. Dan nggak cuma itu, kita juga kolaborasi sama teman-teman divisi Islam dan Divisi Kristen. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan malu. Di UKWK sangat luas sekali peluang untuk teman-teman aktif. Total ormawa di UKWK itu ada sekitar 21 ya, 7 UKM, ada juga HMJ dan BEM fakultas, teman-teman juga bisa. Kebetulan saya dulu dari HMJ manajemen sebagai salah satu pengurus dan melanjutkan kita ini sebagai pengurus BEM. Begitu teman-teman ya. Banyak banget pilihannya. Banyak, apalagi kalau teman-teman nih sudah mendapat kepercayaan, pasti teman-teman ini bingung nih, dikasih banyak peluang. Ayo gabung di UKM ini jadi pengurus, ayo gabung di himpunan mahasiswa ini jadi pengurus. Bingung ya. Itu yang terjadi saat ini teman-teman. Begitu. Dan akhir kata ya Kak ya. Silakan Kak Tania. Halo Kak Tania. Next Kak. Next Kak. Oke ya. Oke, sedang di-relog nih. Nah, ini kita mau ngasih pesan nih ke teman-teman semua ya. Kami dari BEM menyampaikan pesan ke teman-teman semangat untuk terus berkarya Kak ya, sesuai dengan nama kabinet kita. Kreativitasmu itu tidak berhenti di Sapa Maba. Ingat itu ya. Segala yang kita bagikan ke teman-teman ini, mulai dari cara mengerjakan tugas, bagaimana cara teman-teman mengapresiasi dengan kreatif, itu nggak berhenti di Sapa Maba, tapi dapat terus kamu gali dimanapun berada. Kalau dari Kak Cici mungkin mau menambahkan? Iya teman-teman, aku mau nambahin dari sini aja. Di Sapa Maba ini masih dari awal. Masih di sini. Ini masih panjang di sini. Seperti itu. Masih panjang banget prosesnya teman-teman. Jadi pesan dari kami, jangan sia-siakan waktu selama kuliah. Seperti itu. Yuk aktif organisasi. Itu pasti menyenangkan dan buat kita juga semangat juga kuliah. Karena kan kalau di kuliah kita mungkin pelajaran terus kayak gitu kan. Kalau di organisasi kita lebih enjoy. Mungkin kalau aku ada kesusahan, Kak Jun bisa bantu, teman-teman yang lain bisa bantu. Seperti itu teman-teman. Itu teman-teman ya. Dan